Salam tandan berduri. Hari ini kita nanam sawit ya. Ini sawitnya cabutan. Bibit kelapa sawit yang kita cabut, yang kita tanam hari ini. Jadi kalau selama ini saya menyarankan untuk menanam bibit unggul, dan kenapa hari ini saya menanam cabutan? Bibit ini berasal dari polybag seperti ini. Ya. Bibit kelapa sawit yang saya tanam adalah dari jenis Sokpindo ya. Jadi jenis Sokpindo ini adalah salah satu jenis kelapa sawit unggul. Produksinya bisa mencapai 30 ton lebih per hektar per tahun. Jadi produksi kelapa sawit jenis Sokpindo ini bisa mencapai 30 ton per hektar per tahun. Namun ini ada beberapa pecambah kelapa sawit yang sudah saya tanam, itu tumbuhnya double seperti ini. Bibit ini tumbuhnya dua seperti ini ya. Untuk itu perlu dicabut ya. Jadi salah satunya ini saya cabut seperti ini. Ini yang saya sebut bibit cabutan unggul. Jadi bukan sembarang cabut bibit, tapi ini merupakan bibit yang tumbuh dari kecambah kelapa sawit unggul jenis Sokpindo. Karena bibit yang saya tanam di polybag ini tumbuh dua tanaman, oleh sebab itu saya cabut satu dan saya pindahkan ke polybag yang lainnya. Sini ada banyak ya. Tadi saya sudah pisahkan. Jadi ini terlambat sebenarnya. Jadi seharusnya pemindahan atau pemisahan bibit kelapa sawit yang tumbuh dua seperti ini dilakukan pada saat tanaman berumur 4 bulan. Namun ini sudah berumur lebih daripada 6 bulan, dan ini saya coba untuk saya pindahkan ke dalam polybag yang sudah saya siapkan. Bibit kelapa sawit cabutan yang kita tanam ulang di dalam polybag ini berasal dari bibit yang ada di sebelah sini. Dari area ini kemarin terlambat dijarangkan ya. Di beberapa bibit kelapa sawit tumbuh dua batang ya. Yang ini sudah kita pisahkan. Seperti ini kondisi bibit kelapa sawit unggul kita yang kita beli kemarin dari perusahaan PT Sokpindo. Jadi kelapa sawit ini berumur sekitar 7 bulan dengan jumlah sekitar 2000 pohon. Jadi ini salah satu bibit unggul yang kita yakini bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi dalam pembibitan ini kita bibitkan dalam polybag kecil seperti ini. Jadi untuk petani swadaya memang agak sulit kita mengikuti teori atau petunjuk yang resmi mengenai pembibitan kelapa sawit, yang mana seharusnya bibit kelapa sawit itu ditanam di dalam polybag yang berukuran 30x40 atau 40x50. Jadi nanti ini akan kita tanam apabila tanaman sudah berumur sekitar 12 bulan atau apabila sudah diyakini siap kondisi lahan, nanti akan kita tanam. Jadi ini penyakit-penyakit yang sering muncul di dalam pembibitan kelapa sawit yaitu adalah bercak seperti ini ya. Bercak seperti ini adalah jamur yang sering menyerang pembibitan kelapa sawit. Namun untuk jenis Sokpindo ini relatif lebih tahan ya, karena ini kita sudah 2 kali membibitkan jenis ini, dan ini rata-rata seperti ini. Jadi dia ada serangan tapi tidak terlalu parah. Lain halnya dengan ini yang kecil ini dari jenis PPKS ya. Jadi PPKS itu harga kecambah bibitnya lebih murah daripada yang Sokpindo ini. Namun kelemahan PPKS di pembibitan adalah serangan jamur seperti ini, yang bercak-bercak seperti ini. Ini tampak lebih banyak ya. Ini terlihat ini posisi pembibitannya berdampingan, namun kondisi bibit yang di sebelah sini nih, ini lebih banyak yang terserang bercak. Apalagi yang di area sebelah sini. Jadi seharusnya bibit kelapa sawit itu diberi naungan ya, agar terhindar dari bercak seperti ini. Jadi ini yang ternaung dari pohon kelapa yang ada di sini. Ini kondisinya lebih bagus dibandingkan dengan area yang di sebelah sini yang tanpa naungan.
Jadi di sini tanpa naungan. Ini lebih banyak daun yang terserang oleh bercak. Jadi perlu diketahui untuk petani yang membibitkan sendiri kelapa sawit unggulnya, agar bisa setidaknya memberi naungan ya untuk kelapa sawit yang baru ditanam sampai berumur 3 bulan atau 4 bulan. Jadi hari ini kita coba tanggulangi serangan-serangan jamur seperti itu, karena meskipun sedikit jumlahnya namun ada beberapa pohon juga yang masih terserang seperti ini. Jadi ini kita bibitkan di bawah pohon durian ya, seperti ini. Hari ini kita coba untuk semprot menggunakan racun ini Pion M dan kombinasi dengan racun Amistar Top ya. Jadi kita kombinasi Amistar Top dengan Pion M untuk menanggulangi penyakit bercak daun pada pembibitan kelapa sawit kita. Dari hasil pemindahan pokok yang double atau pohon yang ganda dari pembibitan kelapa sawit tadi, ini kita hari ini dapat 50 pokok ya di sini. Jadi ini adalah kelapa sawit yang kita cabut dari polybag semula yang di sebelah sana, yang kita tanam ulang di dalam polybag yang lain dan kita taruh di bawah pohon ini agar naung ya nanti, karena ini masih perlu adaptasi lagi karena akarnya tercabut seperti tadi. Dan ini kemarin yang sudah dijarangkan seperti ini. Ini kemarin ada beberapa juga yang ganda. Jadi pohon-pohon ganda yang ada di pembibitan ini, yang di area ini kemarin ditaruh di sebelah sini. Nah, jadi ini nampak kan? Ini yang pertumbuhannya normal dari awal. Kemudian yang di sebelah sini nih, nah ini adalah hasil dari cabutan dari pohon-pohon yang ganda. Jadi ada beberapa pohon ini dari area ini, yang dari sebelah sini nampak kecil-kecil ini. Ini semua adalah pohon yang kita tanam ulang dari cabutan bibit asli kelapa sawit yang ada di sebelah sana. Untuk jenis Sokvindo ini lebih sedikit yang double tone, yang double tumbuhnya. Kalau PPKS dia lebih banyak, sekitar 20% itu ada. Namun kalau yang Sokvindo ini dari areal seluas ini dan ini hanya sekitar ini sekitar 100 pohon lebih ya, hampir 200 pohon lah ini ya. Ini yang kita tanam adalah Sokvindo Lame. Sokvindo Lame ini memiliki keunggulan memiliki jumlah bunga betina yang lebih banyak. Jadi hampir semua bunga yang muncul di pohonnya nanti ini diinformasikan bahwasanya akan menghasilkan prosentase bunga betina yang lebih banyak. Untuk datanya nanti kita bisa tampilkan sesuai brosur Sokvindo. Jadi seperti ini kondisi pembibitan kami. Kita persiapkan tanaman mulai dari awal hingga nanti siap tanam. Ketika lahannya sudah siap, nanti kita akan pindahkan ini ke lahan untuk dirawat. Kita dulu pernah mendapatkan pohon kelapa sawit dari jenis Sokvindo dan kita bibitkan di sini juga seperti ini. Ini pohon yang tersisa dari pembibitan yang kita tanam sekitar 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu ya. Ini sekitar 12 tahun yang lalu umurnya. Ini seperti ini. Jadi ini salah satu profil pohon Sokvindo yang dulu pernah kita tanam seperti ini. Ini salah satu pohon yang tertinggal saat dulu kita bibitkan di area ini. Buahnya lumayan, jadi seperti ini, cukup banyak ya. Ini buah yang muncul, seperti itu susunan buahnya. Nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan kunjungi pohon Sokvindo yang sudah kita tanam, yang mana dulu bibit yang kita dapat pada saat penanaman pertama menggunakan bibit Sokvindo itu kita dapatkan dari sebuah perusahaan yang ada di sekitar sini yang menanam jenis Sokvindo. Dari sertifikat tanah seluas 5 hektar ini kita daftarkan di Sokvindo untuk mendapatkan bibit cambah sawit
diperoleh sebanyak 2000 butir ya. Jadi jatahnya itu dapat 2000 butir untuk petani swadaya. Apabila ada yang memerlukan bibit untuk ditanam, jadi petani swadaya, kita juga melepas bibit ini karena 2000 pohon itu jumlah yang cukup banyak. Kita tidak mungkin menanam semuanya, paling kita tanam sekitar 200 pohon saja. Untuk selebihnya, apabila ada teman-teman petani yang membutuhkan bibit unggul untuk ditanam, bisa mengambil di sini. Tapi dengan catatan mereka harus mengumpulkan KTP, menyerahkan KTP dan surat tanah sebagai pengganti agar kita bisa kembali membeli bibit kecambah sawit unggul di perusahaan sesuai dengan jenis yang kita inginkan. Jadi untuk petani apabila ingin membibitkan sendiri bisa ya seperti ini. Jadi ini kemarin bibit kecambahnya kita beli seharga Rp10.000 untuk jenis Sokpindo Lami. Kemudian ditambah ongkos kirim dan karantina serta kargo bandara itu sekitar Rp1.000. Jadi total sampai di tempat kita ini bibit ini seharga Rp11.000 untuk kecambah ya. Jadi ini sekarang sudah kita tanam selama 7 bulan ya, hampir 8 bulan ini umurnya. Dan seperti ini kondisinya.